Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai mahasiswa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang dimana membahas tentang mekanisme transport sedimen dalam mata kuliah teknik pantai. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Hetun Ridwan. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya persentase pada hari ini, yang dimana di sini saya akan mengantar sedikit materi sebelum masuk pada materi pertama. Nah, teknik pantai merupakan bidang teknik kelautan dengan lingkup kawasan pesisir pantai seperti perlindungan pantai, teknologi reklamasi, dan pengerukan, pengembangan lahan pasang surut, dan teknologi kepelabuhanan. Pengaruh hidronamis dari ombak, pasang laut, gelombang badai, tsunami, lingkungan air laut yang asin merupakan tantangan yang umum ditemui oleh rekayasawan pantai. Selain merancang, membangun, dan merawat struktur pantai, rekayasawan pantai terkadang juga terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu karena pengetahuannya di bidang hidro dan morfodinamika sistem pantai. Peranan ini meliputi pemberian masukan dan teknologi untuk analisis dampak lingkungan, pengembangan dermaga, strategi, perlindungan wilayah pesisir, reklamasi daratan, ladang angin lepas pantai, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang membahas tentang tujuan dari materi yang akan kami bahas pada hari ini. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk membacakan materi. Nama saya Jimmy Lianto. Di sini saya akan membacakan materi mengenai tujuan dari pembuatan makalah ini. Nah, adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu ada 5. Yang pertama, dapat memahami dan menjelaskan tentang mekanisme transport sedimen. Yang kedua, dapat memahami dan menjelaskan awal gerak sedimen. Ketiga, dapat memahami dan menjelaskan arus transport dan sedimen pantai. Yang keempat, dapat memahami dan menjelaskan tentang bagaimana dan seperti apa imbangan sedimen pantai. Dan yang kelima, dapat mengetahui dan menjelaskan model perubahan garis pantai. Langsung saja masuk di mekanisme transport sedimen. Transport sedimen adalah pergerakan partikel padat atau sedimen, biasanya karena kombinasi gravitasi yang bekerja pada sedimen dan atau pergerakan fluida sehingga sedimen tertarik. Transport sedimen terjadi dalam sistem alami yang partikelnya adalah batuan kalastik seperti pasir, kerikil, batu besar, dan lainnya. Lumpur atau tanah liat, cairannya adalah udara, air, atau es. Dan gaya gravitasi bekerja untuk menggerakkan partikel-partikel di sepanjang permukaan miring tempat partikel-partikel itu mengendap. Pengetahuan tentang transport sedimen paling sering digunakan untuk menentukan apakah erosi atau pengendapan akan terjadi, besarnya erosi atau pengendapan, dan waktu serta jarak terjadinya. Transport sedimen pesisir menghasilkan pembentukan karakteristik bentang alam pesisir seperti pantai, pulau penghalang, dan tanjung. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Jimmy Lianto. Selanjutnya adalah materi mengenai awal gerak sedimen dan arus transport dan sedimen pantai yang akan dibawakan oleh Kakanda Febrial. Dengan ini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah teknik pantai terkait dengan awal gerak sedimen. Awal gerak sedimen merupakan awal terjadinya angkutan sedimen
di suatu sungai atau saluran terbuka. Nah, sedimen secara alami diuraikan oleh proses pelapukan dan erosi, kemudian diangkut oleh tindakan cairan seperti angin, es, gletser, dan air. Nah, kemudian arus transport dan sedimen. Menurut Gross, arus merupakan gerakan horizontal atau vertikal dari massa menuju kestabilan yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian hasil dari gerakan massa adalah air vektor yang mempunyai besaran kecepatan dan arah. Kemudian menurut letaknya arus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arus atas dan arus bawah. Arus atas adalah arus yang bergerak di atas permukaan laut, sementara arus bawah adalah arus yang berada atau bergerak di bawah permukaan laut. Jadi sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Nah, materi selanjutnya yaitu imbangan sedimen dan model perubahan garis pantai yang akan dibawakan oleh Kakanda Ishak Iswandi. Kepadanya dipersilakan. Kepada moderator, baiklah saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu model perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai berlangsung manakala proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai melebihi proses yang biasa terjadi. Proses geomorfologi yang dimaksud diantara lain 1. Gelombang, 2. Arus, 3. pasang. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada hari ini yang akan disimpulkan oleh Saudara Muhammad Afrian Maulana. Dengan ini dipersilahkan dengan hormat. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi berikutnya. Adanya berbagai perlakuan yang terjadi pada pantai seperti mekanisme transport sedimen, gerak sedimen, arus transport dan sedimen pantai, timbangan sedimen pantai serta terjadinya model perubahan jenis pantai merupakan salah satu tujuan utama dalam mata kuliah teknik pantai ini untuk diketahui secara bersama-sama, khususnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat perencanaan sebuah pelabuhan. Mata kuliah ini penting mengingat arah kerja dari seorang lulusan teknik sipil. Ini salah satunya ialah terkait dengan bangunan-bangunan air macam pelabuhan. Dan disitulah ilmu ini, teknik pantai ini, dapat dipergunakan secara langsung di lapangan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi pada presentase hari ini. Nah, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan mengenai mekanisme transport sedimen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.